Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel. Balik lagi dengan saya tentunya di sini ya. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Amin. Oke teman-teman, kondisi market kali ini walaupun tidak terlalu bagus ya, tapi di sini cukup terang kalau saya lihat ya. Di sini sudah memulai tanda-tanda recover teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini harga Bitcoin ya di 57.900-an dolar. Di sini masih seputar itu ya, 57 sampai 58.000. Kemudian Ethereum juga naik di 3.100-an dolar ya teman-teman. Atau di sini Bitcoin mengalami peningkatan di hampir 1,5% selama satu hari terakhir ini, dan Ethereum meningkat di 1,2% selama satu hari terakhir ini. Dan kalau kita ngelihat secara keseluruhan ya, crypto market cap global saat ini itu memang ada peningkatan teman-teman di 1,06% selama satu hari terakhir ini. Walaupun volumenya di sini masih cenderung koreksi teman-teman, masih cenderung minus di 18,29%. Dan kalau kita ngelihat untuk Fear and Greed Index-nya di sini masih tetap di bawah 50 ya. Ini masih jauh banget teman-teman dari kata sehat atau masih jauh banget dari kata stabil, masih di 41 skornya. Ini skor yang cukup rendah dan ini masih menandakan ya bahwa pasar cryptocurrency ini lagi seperti roller coaster teman-teman, lagi naik dan turun gak jelas. Dan di sini kalau kita ngeliat untuk kondisi meme coin sendiri, meme coin juga cukup bagus ya teman-teman. Selama satu hari terakhir ini memang mengalami peningkatan ya. Kalau kita ngeliat aset-asetnya sudah mulai pada hijau teman-teman, alias sudah menunjukkan tanda-tanda recover. Dan kalau kita ngelihat teman-teman dari market cap-nya sendiri ya, ada peningkatan untuk meme coin sendiri di 1,27% selama satu hari terakhir ini. Dan untuk trading volumenya di sini masih cenderung turun, ada mengalami penurunan sebesar 18,69%. Dan untuk top 5 meme coin masih tetap sama teman-teman. Yang pertama masih tetap ada Dogecoin, Shiba Inu, kemudian diikuti PP Coin, Token Wave dan juga Bong. Di sini ada perubahan sedikit ya teman-teman. Token Wave naik ke nomor 4 dan Bong turun ke nomor 5. Dan kemudian Floki di sini sudah menjadi ke nomor 6 ya teman-teman. Dan kalau kita ngelihat di sini untuk Dogecoin sendiri ada peningkatan ya teman-teman, di satu hari terakhir ini ada peningkatan 1,27%, sementara Shiba Inu di sini peningkatannya cukup bagus ya. Di sini peningkatannya 2,89% dan dalam satu minggu terakhir Shiba Inu cukup bagus kinerjanya, ada peningkatan di 11,82%. Dan untuk PP Coin sendiri di sini masih cenderung minus ya teman-teman. Satu minggunya di sini masih 0,5% lebih koreksinya, dan satu hari terakhir ini mengalami koreksi di 0,26%. Dan anyway teman-teman, di sini mungkin saya akan highlight sedikit tentang Shiba Inu ya. Ada update dari Shiba Inu ya yang saya rasa ini penting untuk di-share ke kalian semua. Dan yang pertama kita langsung aja di sini untuk ETF Shiba Inu bisa menjadi kenyataan karena pergerakan Coinbase Future memicu optimisme melonjaknya harga token Shiba Inu. Nah teman-teman, mungkin pertama-tama saya akan bahas dari awal dulu ya. Di sini ada cuitan dari Lucy teman-teman, yaitu salah satu marketing leadernya dari Shiba Inu ya. Lucy di sini menerbitkan dua postingan di akun X-nya di mana membahas kemungkinan perusahaan pengelola dana meluncurkan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF berdasarkan Shiba Inu. Jadi untuk ETF Bitcoin Spot pertama diluncurkan pada Januari, dan kini pasar kripto juga mengharapkan SEC untuk memberikan lampu hijau bagi ETF yang melacak harga spot Ethereum. ETF Bitcoin dan Ethereum berjangka disetujui dan diluncurkan pada tahun 2021. Dan kemudian sekarang ini Lucy yakin ya bahwa ETF Shiba Inu pastinya akan terjadi, dan dia mencuit bahwa ETF seperti itu akan sangat bagus untuk Shiba Inu dan DeFi secara umum karena akan meningkatkan aksesibilitas, regulasi dan keamanan koin, serta akan memberikan peningkatan besar dalam permintaan dan diverifikasi untuk Shiba Inu. Namun ia mencatat ya bahwa ada beberapa alasan utama mengapa peluncuran produk semacam itu atau peluncuran ETF Shiba Inu ini mungkin tidak begitu bagus untuk Shiba Inu atau untuk ruang DeFi. Di antara kekurangan tersebut ia menunjukkan ya peningkatan sentralisasi, jadi hilangnya kepemilikan langsung token Shiba Inu dan berkurangnya keterlibatan dalam protokol DeFi bagi pemegang ETF. Yaitu mungkin kekurangannya ya teman-teman. Memang kepemilikan secara langsung akan token Shiba Inu ini tentunya akan hilang ya teman-teman, dan juga di sini mungkin keterlibatan atau untuk pertumbuhan dari DeFi protokol sendiri bagi pemegang ETF ini tidak akan terlalu berguna. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita kembali lagi ke berita yang tadi, tapi di sini ya dengan ETF Shiba Inu ini kemungkinan besar ya bisa menjadi optimisme baru ya, karena harga Shiba Inu sekarang melonjak tinggi teman-teman. Seperti yang kita tadi lihat ya, Shiba Inu itu naik di 11% selama satu minggu terakhir. Dan di sini teman-teman kalau kita ngelihat di inti beritanya ya, Shiba Inu mungkin berada di ambang rally harga yang signifikan menyusul pengajuan oleh Coinbase Derivative, anak perusahaan dari Coinbase, dengan Commodity Future Trading Commission atau CFTC ya, untuk mendaftarkan kontrak berjangka token Shiba Inu. Menurut cuitan International Blockchain Consulting Group atau IBC Group pada hari Senin kemarin, kontrak berjangka Shiba Inu diusulkan diharapkan akan dicatatkan atau akan dilisting pada tanggal 15 Juli dan akan diselesaikan secara tunai setiap bulannya. Setiap kontrak akan mewakili 10 juta Shiba Inu dengan ukuran tick minimum 0,00001 dolar per Shiba Inu dan nilai tick minimum yaitu 0,1 dolar per kontrak. Khususnya produk keuangan baru ini bertujuan untuk menyediakan cara yang diatur bagi investor untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga Shiba Inu. Dan di
di sini teman-teman ya, untuk contoh aplikasinya sendiri, Coinbase merinci mekanisme kontrak berjangka Shiba Inu dengan menyoroti bagaimana harga penyelesaian akhir yang akan ditentukan. Harganya akan didasarkan pada nilai tukar acuan market factor pada pukul 4 sore waktu London menggunakan jendela penyelesaian 2 jam dibagi menjadi 40 interval 3 menit. Selama setiap interval, harga median bertimbang volume akan dihitung dengan harga penyelesaian akhir menjadi rata-rata sederhana dari 40 nilai ini. Nah, jadi ini mungkin beberapa teknisnya ya teman-teman, untuk rincian teknisnya mengenai nanti ketika disetujuinya ETF Shiba Inu teman-teman. Tapi kemudian teman-teman, meskipun begitu penting untuk dicatat bahwa volatile merupakan pertimbangan utama untuk Shiba Inu yang dikenal karena perubahan harga yang signifikan didorong oleh sentimen komunitas dan harga yang rendah dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Ya, ini juga masuk akal ya teman-teman untuk pencatatannya di ETF nanti. Saya rasa ini betul ya, pertimbangan utamanya adalah memang volatilitas dari Shiba Inu sendiri. Kalau kita ngeliat Shiba Inu volatilitasnya cukup tinggi ya teman-teman, alias pergerakannya itu naik turunnya cukup cepat, dan juga di sini memang faktor besarnya adalah sentimen publik ya teman-teman. Dan kemudian juga memang untuk yang poin ketiga adalah harganya tentunya. Harganya di sini kalau kita ngelihat ETF Bitcoin ataupun ETF Ethereum, harganya sudah tinggi banget ya untuk diperdagangkan di ETF, tapi untuk Shiba Inu ini saya masih ragu teman-teman. Dan itu kalau kita ngelihat dari sisi lainnya ya teman-teman, tadi memang kalau kita ngelihat dari sisi lainnya ada beberapa kekurangan. Yang pertama mungkin tadi kepemilikan Shiba yang hilang, dan kemudian langsung keterlibatan para investor di DeFi jadi akan berkurang juga teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita mempertimbangkan ya masalah volatile dan juga harganya, ini memang cukup jauh banget ya teman-teman dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Dan kalau untuk saya pribadi teman-teman, saya ngerasa ini untuk ETF Shiba Inu, saya rasa tidak akan terlalu berdampak besar terhadap harga Shiba Inu, karena memang kalau kita ngelihat dari keempat faktor yang tadi saya sebutin, itu memang sepertinya tidak akan merubah banyak dari harga Shiba Inu sendiri. Tapi who knows ya teman-teman, mungkin di sini tim dari Shiba Inu punya visi dan misi yang lain ya untuk Shiba Inu. Mudah-mudahan aja ini semua demi perbaikan ya teman-teman. Dan mungkin ada update sedikit juga dari Shiba Inu teman-teman terkait pembakaran Shiba Inu ya, yang pembakarannya ini melonjak mencapai 3.988%. Jadi di sini untuk pembakaran Shiba Inu sendiri teman-teman, angkanya ya, tingkat pembakaran Shiba Inu telah melaporkan bahwa selama periode 24 jam terakhir ini tingkat burning Shiba Inu telah mengalami peningkatan yang mengesankan sebesar 3.900%, hampir di 4.000% dengan lebih dari 71 juta koin meme Shiba Inu ini. Sebagian besar token Shiba Inu telah dipindahkan ke dompet blockchain yang tidak dapat dibelanjakan 19 jam lalu dalam satu potongan, yaitu sebesar 69 juta Shiba Inu. Transaksi pembakaran besar kedua berjarak tahun cahaya darinya yang membawa kurang lebih 1.100.000 token Shiba Inu ke tungku virtual. Dan di sini laporannya sudah ada ya teman-teman, kalian bisa langsung cek aja di Shibun portalnya. Di sini sudah ada laporan detail mengenai pembakaran Shiba Inu teman-teman. Dan saya rasa pembakarannya ini makin signifikan ya, setiap hari makin meningkat terus. Dan kalau sesuai prediksi teman-teman, bisa jadi dalam jangka waktu ya mungkin 5-10 tahun ke depan Shiba Inu ini harganya sudah akan tinggi juga teman-teman. Mumpung harganya sekarang masih murah ya, bisa jadi ini juga bisa kalian lirik ya, bisa kalian hold untuk jangka panjang. Mungkin kira-kira seperti itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan anyway teman-teman, sebelum saya tutup, saya bakalan disclaimer untuk kalian. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor ataupun penasihat keuangan. Jadi buat kalian semua strongly recommended untuk melakukan do your own research. Segala keputusan ada di tangan kalian, dan jangan sampai keputusan kalian untuk berinvestasi nanti malah berujung di penyesalan. Dan anyway, akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.